Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana pagi ini kita dipertemukan kembali dalam renungan singkat pagi ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Engkau berikan kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Layakan kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada pagi ini, renungan kita berjudul Mata Tuhan Tertuju Padamu. Terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 15, yang bunyinya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Beberapa pendapat umum mengatakan bahwa kerohanian dan pengabdian kepada Allah itu terkadang merusak kesehatan. Contohnya seperti menurut hukum-hukum Tuhan tentang makanan, ataupun ada beberapa orang yang belajar firman ataupun bekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu terkadang bekerja sampai melampaui batas dan menganggap bahwa itu merusak kesehatan. Meskipun kesimpulan ini sama sekali tidak ada dasar yang jelas, tetapi orang-orang mempercayainya. Banyak orang Kristen berjalan di bawah awan dan selalu berkeluh kesah dengan kesusahannya. Mereka tampaknya berpikir bahwa mengeluhkan tekanan jiwa, pencobaan berat dan konflik berat itu merupakan satu hal yang baik. Tetapi mereka tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan ini tidak menggambarkan agama dari Alkitab dengan benar. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan bahwa apabila kita mengeluh sebagai umat Tuhan, itu sangat kurang terpuji, karena itu tidak menggambarkan apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Dan hal ini menjadi batu sandungan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan. Ajaran yang ada di Alkitab itu adalah kebahagiaan dan tidak merusak kesehatan. Tetapi sebaliknya, ajaran yang ada di Alkitab itu akan membawa kita di dalam satu kebahagiaan dan kelegaan, dan tentunya itu akan memberikan dorongan semangat untuk kita menjalani kehidupan kita lebih semangat lagi. Rasa takut kepada Tuhan itu justru merupakan dasar seluruh kesejahteraan hidup yang benar. Kesadaran melakukan yang benar adalah obat terbaik bagi tubuh dan pikiran kita yang sakit. Kita yang berdamai dengan Allah telah mengumpulkan syarat-syarat paling penting bagi kesehatan. Berkat-berkat dari Tuhan adalah kehidupan bagi si penerima. Jaminan bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya terbuka mendengar doa kita. Jaminan bahwa Tuhan adalah sahabat setia kita. Kemuraman dan patah semangat yang katanya akibat penurutan kepada hukum fisiknya, contohnya tidak bisa bekerja di hari Sabat ataupun sakit gara-gara mungkin terlalu banyak belajar, kurang tidur, begadang, dan mungkin banyak hal lain yang beralaskan karena penurutan kepada firman Tuhan. Mereka yang kesanggupan moralnya diredupkan oleh penyakit bukanlah orang-orang yang dengan benar menggambarkan kehidupan Kristen, di mana ajaran yang benar adalah menggambarkan atau memperlihatkan sukacita keselamatan atau keindahan kesucian
Mereka terlalu sering berada dalam sikap terlalu fanatik atau bersikap dingin atau berdiam diri dalam kemurungan. Jadi di sini kita sebagai umat-umat Tuhan, saudaraku, sebaiknya kita menjadi cermin di mana kita memperlihatkan sukacita yang besar, bagaimana Tuhan sudah memberikan janji yang indah kepada kita tentang keselamatan. Adalah tugas dari setiap orang Kristen untuk mengikuti teladan Kristus dengan baik, yaitu menanamkan kedamaian dan pengharapan serta sukacita yang akan terlihat dalam keceriaan kehidupan kita sehari-hari, dan yang tulus dan terbiasa bersikap tenang, tidak menggebu-gebu ataupun meledak-ledak, karena yang tidak bisa menahan diri itu jauh dari gambaran Kristus. Mereka seharusnya memancarkan terang di sekeliling mereka, bukan memberikan bayangan gelap kekecewaan dan kemurahan serta kesedihan. Banyak yang senantiasa sangat menginginkan kegembiraan dan penghiburan. Mereka gelisah dan tidak puas bila tidak berada dalam keadaan girang, dalam keadaan tidak karuan atau galau, dan mencari kesenangan hiburan sesaat. Hal itu bisa terjadi karena kita tidak dekat dengan Allah dan tidak bersembunyi bersama Kristus. Kita belum memiliki keyakinan yang tulus sehingga kita tidak dapat menemukan sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih, yang diberkati Tuhan selalu, marilah kita membawa semua pergumulan dan kekecewaan kita hanya kepada Tuhan saja. Kiranya damai dan sukacita menjadi bagian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.